Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami tentang hukum benda dengan anggota Zahsa Okna Andaresti 210090 dan Muhammad Rois NPM 210098. Langsung saja, yang pertama pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Appledorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan, dan hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Selanjutnya, sistematika hukum benda. Sistem hukum benda adalah tertutup dan bersifat memaksa, yang berarti tidak dapat diadakan hak-hak kebendaan yang lain diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Artinya, orang-orang hanya dapat mengadakan hak-hak kebendaan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, orang tidak sembarangan boleh mengesampingkan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur oleh undang-undang hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing. Kemudian ada jenis benda. Benda dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Penggolongan benda tak bergerak atau onroerend. Penggolongan benda tak bergerak digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, benda yang menurut sifatnya tak bergerak. Di sini terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, tanah, 2, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya. Ketiga, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, yaitu karena tertanam dan terpaku seperti bangunan. Yang kedua, benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak. Contohnya yang pertama pada pabrik, segala jenis mesin-mesin, katel-katel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ untuk digunakan dalam menjalankan pabrik. Yang kedua, pada suatu perkebunan, segala sesuatu digunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain. Yang ketiga, pada rumah kediaman, seperti kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain, serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding, sarang burung yang dapat dimakan, atau walet. Keempat, ada barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu. Yang ketiga, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda yang tak bergerak. Contohnya seperti yang pertama, ada hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak, seperti hak postal, hak hipotek, hak tanggungan, dan sebagainya. Kedua, kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas. Selanjutnya, penggolongan benda bergerak atau roende goederen. Penggolongan benda bergerak digolongkan menjadi 2. Yang pertama, benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya ada kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil. Kemudian ada alat-alat perkakas seperti kursi, meja, alat-alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak,
ialah segala hak atas benda-benda yang misalnya hak memetik hasil dan hak memakan, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda yang bergerak diserahkan kepada seseorang atau penggugat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi benda bergerak dan tak bergerak berkaitan dengan 4 hal, yaitu bezit atau kedudukan berkuasa. Bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda, seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. 2. Levering atau penyerahan. Contohnya pada benda tak berwujud seperti piutang dan pada benda tak berwujud seperti apabila berada pada suatu bangunan atau gudang cukup dengan penyerahan kunci-kunci. 3. Verjaring atau kadaluarsa atau lewat waktu, dan yang terakhir bezuaring atau pembebasan atau jaminan. Asas-asas dalam hukum benda. Yang pertama, hukum benda merupakan hukum pemaksa, artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. 2. Dapat dipindahtangankan. 3. Asas individualitas. Objek dari hak kebendaan adalah selalu barang yang individual, bebas atau dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, seperti rumah, mebel, dan hewan. 4. Asas totalitas. Hak kebendaan selalu diletakkan atas keseluruhan objeknya. 5. Asas unsplit-barheit atau tak dapat dipisahkan, yang berhak tidak dapat memindahkan sebagian daripada wewenang suatu hak kebendaan yang ada padanya. 6. Asas prioritas, yaitu semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang dari hak milik, sekalipun luasnya berbeda-beda. Akibat dari asas ini adalah bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. 7. Asas vermenging atau percampuran, yaitu hak kebendaan yang terbatas, jadi selain hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. 8. Perlakuan terhadap benda yang bergerak dan tak bergerak itu berlainan. 9. Asas publicated, yaitu mengenai benda-benda yang tidak bergerak, penyerahan dan pembebanannya berlaku pada asas ini. 10. Sifat perjanjiannya, yaitu perjanjian yang bersifat zakelijk, yakni perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan, sehingga berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Selanjutnya, hak kebendaan. Hak kebendaan atau zakelijk recht adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Suatu hak kebendaan memberikan kuasa atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan memberikan kuasa suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak kebendaan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan. Yang kedua, hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan. Yang pertama, kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, seperti hak milik atas tanah,
hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Benzit atas benda bergerak atau benda yang bukan bergerak. Dan yang kedua, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Misalnya, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna sewa, hak guna memungut hasil, dan hak pengelolaan atas tanah. Selanjutnya, hak kebendaan yang memberikan jaminan. Menurut pasal 1131 KUHP mengatur bahwa jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Dengan demikian, tanpa perlu diperjanjikan secara khusus, benda-benda tersebut menjadi jaminan bagi seluruh debitur. Jaminan yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan jaminan umum, yakni jaminan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan berisi hak untuk pelunasan utang saja atau verhal recht dan tidak menggantung hak untuk memiliki bendanya, namun diberikan hak oleh undang-undang maupun hak untuk memperjanjikan kuasa untuk menjual sendiri objek jaminan tersebut. Ketika di kemudian hari debitur wan prestasi. Jenis-jenis kebendaan. Yang pertama, gadai. Gadai menurut pasal 1150 KUHP diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kekuasaannya, yang memberikan kuasa kreditur kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan, dan yang harus didahulukan yaitu gadai berakhir dalam hal yang pertama, hapusnya perjanjian pokok, yakni perjanjian pinjaman meminjam uang. Yang B, benda gadai dikembalikan secara sukarela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai. C, benda gadai dieksekusi oleh pemegang gadai. D, karena lenyap atau hilangnya benda yang digunakan. Selanjutnya yang kedua, hipotek. Menurut pasal 1162 KUHP adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian diri padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Menurut pasal 1209 KUHP, hipotek hapus karena yang pertama, hapusnya perikatan pokok. Yang kedua, pelepasan hipotek kreditur. Dan yang terakhir, penetapan oleh hakim. Yang ketiga, hak tanggungan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah jaminan hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksudkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, hapusnya hak tanggungan karena yang pertama,
hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang B, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang terakhir, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Yang keempat, fidusia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia hapus karena yang pertama, hapusnya utang yang dijamin oleh fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang terakhir, yang kelima, jaminan resi gudang. Jaminan resi gudang adalah jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Resi Gudang. Resi gudang merupakan bukti kepemilikan barang dagangan milik debitur yang dijadikan jaminan tersebut harus disimpan di gudang terakreditasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup. Terima kasih.